Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Sekarang saya komentari masalah perbedaan sengaja dengan kurang penghati-hati dalam pidana. Jadi sekarang ini banyak kejadian kurang penghati-hati, terutama kejadian karena ada orang yang karam di bawah sungai. Jadi akhirnya guru pembinanya pramuka ini sampai dijadikan tersangka di satu daerah Jawa Tengah. Jadi apa perbedaannya antara kesengajaan dengan kurang penghati-hati? Jadi kalau pidana itu ada unsurnya, maksudnya unsurnya itu unsur kesalahan. Kesalahan ini ada juga meliputi dua hal. Satu, kesengajaan. Dua, kurang penghati-hati. Apa saja maknanya unsur kesengajaan itu? Kesengajaan itu intinya dia menghendaki perbuatan itu terjadi. Umpamanya masalah pembunuhan. Jadi dia menghendaki matinya orang itu dengan cara dibunuh. Mencuri juga. Jadi melakukan pencurian itu dia menghendaki mengambil barang itu. Jadi dengan sengaja dia ada niatnya itu mengambil barang itu. Makanya unsur menghendaki kesengajaan. Jadi unsur kesengajaan. Samping itu juga banyak. Semua masalah pidana harus ada unsur kesengajaannya. Disebut juga unsur kesalahan atau kesengajaannya. Jadi semua itu apa yang akan terjadi itu dia kehendaki sendiri. Jadi tidak mungkin. Demikian juga ada juga tadi satu unsur kesalahan itu terdiri dari dua kesengajaan. Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang adanya kurang penghati-hati. Kurang penghati-hati itu. Ini intinya karena dia kurang hati-hati menimbulkan suatu masalah. Tetapi dia tidak menghendaki terjadinya masalah itu. Tidak menghendaki terjadinya perbuatan akibat perbuatannya itu. Umpamanya, ini paling banyak terjadi waktu kecelakaan lalu lintas. Pada kita bawa mobil di jalan yang biasa, jalan ini umpamanya kecepatannya di situ sudah diatur paling tinggi 50, karena jalannya tidak jalan yang ramai, jalan biasa. Ternyata dia di sana di jalan yang hanya boleh lari kecepatan 50 sampai 60, dilarikannya mobil dengan kecepatan sampai 80-90. Cepat sekali. Sehingga pada saat ada orang lewat jalan itu tidak bisa diremnya lagi sampai ada bekas rem beberapa meter, akhirnya ditabrak mati. Jadi dia kurang penghati-hati membawa mobil itu di jalan yang sudah ditentukan. Tetapi matinya orang yang ditabrak itu dia tidak kehendakinya itu. Tidak dikehendakinya matinya orang itu. Biasanya kalau kurang penghati-hati ini, perbuatannya ini masalah kecelakaan lalu lintas, mati korbannya, biasa ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Karena dia tidak menghendakinya itu kejadian. Tidak menghendakinya matinya orang itu. Ini bisa juga terjadi waktu orang pasang genteng di atas rumahnya itu 1 tingkat atau 2 tingkat. Dia mau jatuhkan genteng itu ke bawah, tidak ditanya dulu di bawah ada orang atau tidak. Pas dijatuhkannya genteng itu ada orang yang kena genteng kepalanya di bawah, akhirnya mati. Ini termasuk juga kurang penghati-hati. Jadi kita itu setiap bertindak juga harus hati-hati. Jangan sampai kita berbuat melanggar aturan hukum. Jadi terutama yang paling banyak kejadiannya ini kurang penghati-hati ini terutama dalam kecelakaan lalu lintas, bawa mobil, sepeda motor, dan pernah sering juga kita lihat ada sepeda motor kecepatan tinggi nyalip mobil yang lain dan lain sebagainya. Pas ada orang depannya nggak bisa lagi dikendalikannya, sepeda motornya tabrak orang, mati. Orangnya itu yang mati.
Jadi dia sebenarnya ingin cepat ini karena kurang penghati-hati. Mungkin dia ada tujuan tertentu, apa ingin cepat masuk kantor dan lain sebagainya. Tapi kurang penghati-hati, dia akhirnya orang mati. Di sinilah letaknya. Dia kurang penghati-hati ini, dia tidak menghendaki terjadinya perbuatan, dia tidak menghendaki matinya orang itu. Kalau masalah kesengajaan, dia menghendaki perbuatan ini terjadi. Umpamanya perkara pembunuhan, dia melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Memang dia itu menghendaki matinya orang itu. Jadi berbeda ya. Kalau kurang penghati-hati, dia tidak menghendaki kematian seseorang akibat perbuatannya itu. Tidak menghendakinya, hanya kurang penghati-hati. Kalau perbuatan ini, kalau kesengajaan ini, dia menghendaki perbuatan itu, dan juga ditambah lagi kalau unsur perannya, kalau itu direncanakan, umpamanya ada pembunuhan, direncanakan dulu di mana langkah-langkahnya, kapan mau dibunuh, di mana biasanya dia jalan itu. Setelah dia semua ini disadarinya, dikehendakinya, di kesengajaannya itu, ini dia sengaja, dengan sengaja dia merencanakan suatu perbuatan, kemudian dengan sengaja dia melakukan pembunuhan itu. Kemudian dengan sengaja pembunuhan, dan juga dia menghendaki matinya orang yang dibunuhnya, dia kehendaki. Jadi ini namanya perbedaannya dengan penghati-hati. Pembunuhan dengan kesengajaan itu menghendaki pembunuhan itu, menghendaki matinya orang yang dibunuh itu, menghendakinya. Kalau penghati-hati karena kecepatannya tinggi, akibatnya dia tidak bisa mengendalikan sepeda motornya, akhirnya menabrak orang hingga mati. Ini tidak, matinya orang yang ditabrak itu dia tidak kehendaki itu. Maka ancaman hukumannya paling tinggi 5 tahun. Kalau pembunuhan kan ancamannya, pembunuhan yang direncanakan itu ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup, hukuman badan maksimal 5 tahun. Beda kan, sama-sama nyawa hilang, tetapi masalah pelaksananya berbeda. Kalau kesengajaan dia menghendakinya matinya orang itu, kalau kurang penghati-hati tidak menghendaki adanya korbannya itu, makanya ancaman hukumannya pun sangat berbeda. Yang satu hukuman mati seumur hidup dan korban 20 tahun, sedangkan penghatiannya hanya ancaman hukumannya 5 tahun. Sekian dan terima kasih.